Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Amzirkin, Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 28 Februari. Hari ini tanggal 28 Februari adalah hari libur nasional. Kondisi cuaca cerah. Ada sebagian kawasan yang bersuhu 30 derajat, namun lokasi yang terpengaruh akibat tiupan polusi udara pada pagi ini tercatat ada 10 titik pemantau yang mencapai status berwarna merah, pertanda waspada. Kondisi kualitas udara baru akan membaik seiring dengan hembusan angin monsun timur laut pada hari Senin dan Selasa mendatang. Dari Bukit Batu Shenzhen memandang ke arah utara, terlihat lapisan kabut di langit yang biru. Sementara dari Bukit Pisan memandang ke arah selatan, seluruh basin Taipei diselimuti kabut abu dan gedung Taipei 101 terlihat samar. Tercatat ada 9 kabupaten dan kota yang segera membentuk tim khusus antisipasi terkait kualitas udara buruk ini. Sinyal peringatan di kawasan sentral dan selatan semuanya berwarna merah yang mencakup 10 stasiun pemantau di mana kondisi ini tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, masing-masing kabupaten dan kota memperkuat tugas pelacakan pabrik, pembersihan jalan, razia secara acak terhadap bus penumpang berbahan bakar solar. Jawa memperkirakan kualitas udara baru akan membaik saat tiupan monsun timur laut tiba. Produsen obat terkenal bernama Panadol pada tahun lalu baru saja menaikkan harga serangkaian produknya. Namun perusahaan distributor Taiwan kembali mengumumkan bahwa pihaknya akan menaikkan 7 produk obatnya secara berturutan per tanggal 15 Maret dengan selisih antara 9 dan 20 dolar Taiwan. Kebutuhan warga akan obat-obatan pasca COVID-19 meningkat. Namun seiring dengan kenaikan harga barang, agen obat Panadol mengeluarkan pengumuman bahwa harga ke-7 produk Panadol Cold and Flu Hot Remedy akan dinaikkan. 都涨嘛，所以还是因为整个营运的成本的一个提升，所以说厂商是不得不涨。所以在4月的时候，电价又要涨一波，那可能又有一些药品啊，或者一些其他的周边的产品也有可能会再涨。 Produk yang mengalami kenaikan harga mencakup 11 jenis dari 7 batch, termasuk Panadol Cold Extra Caplets dan Panadol Cold Caplets atau naik sekitar 5 hingga 6%. Kenaikan harga yang disarankan adalah 20 dolar. Tertinggi pada produk Panadol Cold Extra Caplets isi 24 tablet dari 370 dolar menjadi 390 dolar. 会觉得有点压力，会考虑其他同成分的替代品。 Harga obat-obatan telah meningkat sejak 2024, termasuk produk Cangkoco dan pereda nyeri lembung Kingston naik dari 150 dolar menjadi 180 dolar per botol kecil. Produk Mentolatum juga naik dari 180 dolar menjadi 230 dolar. Pakar bahkan mempertimbangkan gelombang berikutnya mungkin adalah Ninjom Pipakau dengan kandungan obat tradisional. Ada apoteker mengingatkan jika tidak harus memakai merek tertentu, warga dapat membeli obat yang dianjurkan apoteker. Perusahaan Metro Taipei menyampaikan seiring dengan kenaikan harga barang yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, maka per tanggal 3 Maret, harga tiket gondola Maokong untuk penumpang umum akan dinaikkan dari 120 menjadi 160 dolar Taiwan. Untuk tiket harian naik dari 240 menjadi 300 dolar Taiwan. Harga tiket untuk warga kota Taipei dan lansia berusia 65 tahun ke atas tidak akan berubah dan tetap mendapatkan subsidi. 猫缆票价将从3月3号开始调整，除了台北市民优待票价不变，一般旅客则变成每人每次票价180元。 Setelah harga tiket MRT gondola dinaikkan, tiket harian adalah 300 dolar. Harga tiket harian bagi warga yang berdomisili di Taipei tetap 100 dolar. Jika Anda membeli tiket sekali jalan, harga per rute adalah 180 dolar per orang dengan diskon 50 dolar. Bagi yang hendak naik gondola dengan lantai transparan, setiap rute akan dikenakan biaya tambahan 50 dolar per orang. Perbandingan harga menunjukkan bahwa harga tiket gondola Maokong 120 dolar, kereta gantung Hongping Hong Kong 819 dolar, tiket pulang pergi kereta gantung Singapura 792 dolar, Korea Selatan 338 dolar, dan Jepang 318 dolar. Jika kita lihat dari rata-rata harga tiket per kilometer, harga tiket gondola Maokong setelah dinaikkan adalah 45 dolar, masih lebih murah dibandingkan negara lain seperti Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. 我觉得是好事，为什么？因为可以筛选掉一些上山 不消费的游客，因为以前票价太便宜，其实大家上来就觉得，上来我坐猫缆看看风景，好，我要下山了，所以不会去周边走它的环境。 Pakar menyampaikan bahwa kenaikan harga tiket masih dalam kisaran yang dapat diterima, namun meminta pengelola untuk meningkatkan nilai tambah. 只要你持有这个猫缆的票根的话，店家可以享有优惠。这一些都是可结合去创造出 Pakar mengimbau setelah harga tiket dinaikkan, faktor kebersihan, keselamatan, dan sikap pelayanan staf gondola Maokong perlu ditingkatkan guna mendongkrak nilai sektor industri pariwisata.
Kemarin sore ada 9 lapangan dan jalanan skala luas yang mendadak ambruk di Desa Jutong, Kabupaten Hsinchu. Kejadian ambruknya jalan ini juga menyebabkan sebuah mobil termasuk pepohonan pinggir jalan ambruk dan jatuh ke dasar sungai sedalam 3 meter. Untungnya tidak ada laporan korban jiwa atau yang cedera. Tanggal 27 sore, lapangan luas di depan restoran yang berada di Section 2 Changchun Road, Desa Jutong, Kabupaten Hsinchu, mendadak ambruk. Sebuah mobil putih termasuk pepohonan di pinggir jalan juga ambruk sedalam 3 meter hingga ke dasar sungai. Untungnya tidak ada korban jiwa atau cedera. Semua kejadian yang mengejutkan warga sempat terekam oleh kamera CCTV. Usai menerima laporan, pihak pemadam kebakaran dan polisi berupaya keras untuk mengangkat mobil dari sungai. Namun kaca belakang mobil pecah berpuing-puing. Badan mobil juga alami kerusakan berat. Kepala Desa Jutong menyampaikan bahwa halaman yang ambruk adalah lahan milik negara, di mana kontraktor sebelumnya telah melanggar peraturan dengan mengubahnya menjadi lapangan parkir, dan hal ini akan terus ditindaklanjuti. Kementerian Ketenagakerjaan pada Hari Kesetaraan Upah Taiwan merilis hasil statistik kesetaraan upah sebesar 15,8% antara pria dan perempuan. Hal ini juga berarti kaum perempuan harus bekerja 58 hari lebih lama jika hendak mencapai upah tahunan kaum pria atau bertambah 2 hari dibandingkan tahun sebelumnya. Isu kesenjangan upah antara pria dan wanita selalu menjadi pokok perdebatan. MOL merilis hasil statistik pada Hari Kesetaraan Upah. Berdasarkan survei gaji pegawai Ditjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, rata-rata upah per jam wanita tahun 2024 adalah $327 dan untuk pria adalah $389. Wanita harus bekerja 58 hari lebih lama dibandingkan pria untuk mencapai upah tahunan yang setara. 薪资整体的提升情况之下，你是因为能力不同而有不同的薪资，我相信这是可以打破性别因素而产生的薪资的差距。 Perihal kerjasama upah berbeda antara pria dan wanita sudah menjadi masalah struktural. Contohnya industri manufaktur komponen elektronik. Upah per jam karyawan pria tahun lalu adalah $668 dan wanita adalah $393, beda 14%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain mendorong wanita untuk mendobrak tradisi dan memilih belajar iptek, pakar menilai perusahaan juga harus merekrut staf wanita yang berprestasi dalam industri iptek untuk mendorong kaum hawa dan mendobrak stereotip. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.